Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Senin 14 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah Memberikan Harapan Kesempurnaan. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Dengan kasih yang tak terceritakan Allah mengasihi kita, dan kasih kita bangkit kepadanya bila kita memahami tentang panjangnya dan lebarnya dan tingginya kasih yang melampaui pengetahuan ini. Oleh pernyataan keindahan Kristus yang menarik, oleh pengetahuan akan kasihnya yang dinyatakan kepada kita sewaktu kita masih orang-orang berdosa. Hati yang keras luluh dan takluk, dan orang berdosa diubah dan menjadi anak surga. Allah tidak menggunakan ukuran wajib. Kasih adalah alat yang dia gunakan untuk membuang dosa dari hati. Olehnya dia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati, dan permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Orang-orang Yahudi telah bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan dengan upaya mereka sendiri, dan mereka telah gagal. Kristus telah mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran mereka tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Sekarang dia tunjukkan kepada mereka tabiat kebenaran yang akan dimiliki semua orang yang masuk surga. Di seluruh khotbah di atas bukit, dia melukiskan buah-buahnya, dan kini dengan satu kalimat dia menunjukkan sumber dan sifatnya. Jadilah sempurna sebagaimana Allah sempurna. Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Lihatlah dalam Bapamu yang di surga, suatu manifestasi prinsip-prinsip yang sempurna yang merupakan fondasi pemerintahannya. Allah adalah kasih, bagaikan sinar-sinar terang dari matahari. Kasih, terang dan sukacita mengalir keluar dari Dia kepada seluruh makhluknya. Sifatnya adalah memberi. Hidupnya sendiri adalah aliran kasih yang tidak mementingkan diri. Dia katakan kepada kita supaya sempurna seperti Dia dalam sikap yang sama. Kita harus menjadi pusat terang dan berkat kepada lingkungan kita yang kecil, sebagaimana Dia kepada alam semesta. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat indah perenungan kita ini. Kasih Allah yang tidak berkesudahan melalui Yesus Kristus untuk menunjukkan bagaimana dosa itu dapat ditaklukkan. Segala keangkuhan, segala kekerasan hati diubahkan hanya dengan teladan kasih yang Dia perbuat. Dan ini juga menjadi bahagian kita untuk bagaimana kita dapat menang terhadap dosa, untuk dapat menunjukkan dan mengubah karakter kita menjadi sama seperti Kristus, hanya dengan menghidupkan kasih seperti yang Yesus telah lakukan. Dan tabiat kebenaran inilah yang akan melayakkan semua orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kasih itu jugalah merupakan kesempurnaan daripada penurutan kita terhadap hukum Allah. Saudaraku, biarlah kiranya kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Kita menuruti Dia dan meneladaninya, sehingga hidup kita, tabiat kita diubahkan semakin serupa dalam bentuk dan karakter Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk perenungan yang kami dapatkan hari ini, yang mengawali akan hari yang indah yang Tuhan berikan. Sehingga biarlah kami akan memiliki komitmen dalam hidup kami, oleh karena Tuhan sudah hadir dan menjadi teladan kasih dalam hidup kami. Sehingga kami dapat memantulkannya dan memancarkannya menjadi saksi bagi orang lain, yaitu untuk menunjukkan tabiat Kristus di dalam hidup kami. Di saat kami kembali akan melaksanakan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, kami berserah diri kepada Tuhan karena kami tidak memiliki kekuatan. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu ya Bapa, berikan perlindungan kesehatan dan juga keselamatan pada saat keluar dan masuk rumah sepanjang hari ini, sehingga dalam semua pekerjaan yang dilakukan dapat membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Berikanlah sukacita kedamaian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri dan anak-anak.
yang akan menjadi gambaran Eden yang kecil untuk dinikmati oleh umat-umat. Hamba-Mu berdoa bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan, penyembuhan yang datangnya daripada-Mu, sehingga kuasa itu membuat mereka berbahagia bersukacita, memberkati yang pada hari ini merasakan sukacita oleh karena menemukan hari ulang tahun mereka. Biarlah kiranya berkat khusus Tuhan hadirkan, panjang umur, sehat, dan iman mereka dikuatkan ya Bapa untuk semakin setia di dalam pengharapan menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengharapkan berkat-berkat yang sama terjadi bagi umat-Mu di mana saja berada. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.